Kita cerita singkat aja ya. Jadi pada tahun 2019 akhir gue di-invite sama ini orang untuk masuk ke dalam sebuah brand. Dan di dalam brand itu kita sama-sama punya pemegang saham yang sama rata. Jadi di sana ada 3 kepala, yang dimana ada gue, dia, dan satu lagi rekan gue, yang kita notabene punya saham yang sama rata, yaitu 33,33% sekian. Ya, sering berjalannya waktu, ini brand tuh besar lah, booming dan segala macem. Dan akhirnya pada tahun 2021 akhir menjelang 2022, gue tuh nanya sama dia, "Mas, gue minta dong rekening koran." Karena selama 2 tahun terakhir ini, setiap rapat dan segala macem, kita tuh cuma dikasih laporan keuangan berupa Excel, tidak pernah real dari laporan keuangan yang ada rekening korannya. Menurut gue disitu sudah ganjel banget gitu ya. Akhirnya dari 2022, 2023 itu gue selalu minta, mana rekening koran. Gue tuh mau audit eksternal loh, tapi gue ya nggak bisa karena nggak pernah dikasih sama dia dengan alasan yang berbagai macam-macam. Sampai akhirnya gue dijengah di tahun 2023, gue mengirimkan somasi resmi ya sama lawyer gue ke dia. Permintaannya simpel, minta rekening koran. Ini gue nggak ngomongin, gue nggak minta duit, gue nggak minta ya gue mau rugi pun juga ya terserah gitu ya. Gue juga nggak tahu karena yang gue minta itu adalah rekening koran. Gue pengen ngelihat pemasukannya, pengeluarannya real. Ya karena gue pengen ngelihat ya di rekening orang itu real semuanya, transferan, pengeluaran semuanya gitu kan. Akhirnya gue kirim somasi tuh di tahun 2023, somasi 1, somasi 2, somasi 3. Sampai di somasi 3 gue inget tahun 2023 akhir, gue sempet juga tuh ngomong di story, gak pakai nama juga pastinya, gue ngomong di story. Dan akhirnya story itu masuklah ke Lambe Turah, kelabakan lah dia karena banyak banget ternyata yang menjadi korban dia sebenarnya ya. Speak up dari situ masuk ke Lambe Turah, dia gelagapan lah. Akhirnya dia ngajak kita bertiga bertemu. Bertiga tuh gua, pemegang saham yang satu lagi, sama dia ya. Akhirnya kita diajak ketemu. Pas diajak ketemu waktu itu kita meeting di Citos. Pokoknya hasil akhirnya adalah kita menandatangani kesepakatan bahwa oke, kita siap diaudit. Rekening dia, rekening perusahaan dia pun siap diaudit juga. Karena kan kita punya dugaan banyak uang-uang yang masuk ke rekening pribadi perusahaan dia juga gitu kan. Oke, siap-siap, tanda tangan. Berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan waktu itu kita sepakatnya kita auditnya di Big Four ya, bukan auditor ece-ece. Itu udah ada tanda tangan segala macam. Tapi tidak pernah diindahkan dia juga, sampai akhirnya ya dia menghilang, tidak jelas. Akhirnya di tahun 2024 bulan September, gue masukin lah dia LP di Bareskrim. Karena ini menurut perkiraan kita ini tindakan pencucian uangnya sudah lebih dan cukup untuk kita laporkan di Bareskrim. Pas laporan Bareskrim jadi, gue gak tahu dia tahu dari mana. Pokoknya dia tiba-tiba ngehubungin gue langsung, dia mau ketemu 4 mata katanya. Akhirnya kita ketemu di Kopi Kina Kemang 4 mata. Ditemenin lawyer gue juga, tapi lawyer gue tidak masuk pada saat itu. Kita ketemu di sana. Inti dari ceritanya adalah dia mohon kayak, aduh oke, aku mohon lah dicabut lah, inilah biar kita bisa baik-baik, kita mulai dari baik-baik. Tai dia bilang kan. Tapi di sana dia tiba-tiba menawarkan gue sejumlah uang yang menurut gue, apa ini, uang ini menurut dari perkiraan kita ya nggak segini, walaupun kita nggak punya rekening koran, tapi kita tuh punya perkiraan gitu. Dan berkali-kali gue bilang, gue di sini gue nggak minta uang lu mas, gue minta uang kita gitu. Intinya gitu. Pokoknya dia udah minta dia udah mohon, tapi gue bilang ya kalau angka segini mah apaan. Lagian gue juga nggak mau langsung ngomongin angka, gue mau lihat dulu nih rekening korannya sih kayak gimana, kasih ke gue, liatin ke gue. Nah, hasil pertemuan di saat itu adalah ya intinya tidak adil karena gue tidak setuju dengan uang yang dia berikan. Dan gue waktu itu emang sempat nyebut angka, ya perkiraan aja lah gitu kan. Ya terus dia bilang kayak, oke ya udah nanti saya coba pikirkan dulu, kita ketemu lagi besok, kata dia. Besok. Taunya besoknya dia menghilang. Dan selama 5 bulan itu dari September sampai sekarang di Bareskrim kita sudah mengumpulkan banyak saksi-saksi. Ada saksi dari franchisee juga, kita nyari aliran dananya ini kemana gitu kan. Dan memang akhirnya ditemukan, kita bisa mendapatkan sendiri rekening perusahaan kita yang ternyata memang banyak aliran dana yang ke rekening pribadi, rekening perusahaan beliau. Tapi yang bikin lucunya adalah gini, kan gue nih kan ngelaporinnya soal pidana ya. Nah, dia tiba-tiba melaporkan gue perdata. Yang pertama adalah
Dia bilang di soal perdata bahwa adalah gua ini tidak punya saham di PT ini. Goblok gak bro tuh? Alasannya adalah karena gua tidak setor modal di awal. Perlu di notes adalah, jadi di awal adalah dia sendiri yang bilang kalau udah nggak perlu setor modal awal, nanti aja ketika dividen pertama kita potong. Dan gua ada bukti potongnya bahwa ketika dividen pertama gue itu dipotong senilai dengan sejumlah setor modal. Tapi even gue waktu itu tidak menyetor pun ya, orang yang tidak itu jatuhnya adalah bukan gue tidak dianggap sebagai pemegang saham, tapi hak-hak gue ditunda sampai gue menyetorkan modalnya. Ngerti gak? Misalnya gini, misalnya gue tidak menyetorkan 100 juta. Ya, lu kalau mau dapetin dividen, misalnya dividennya misalnya cuma 50 juta, ya kalau mau dapetin dividennya ya lu tinggal bayarin dulu nih kewajiban setor modal. Tapi ini duit ini nggak hilang gitu. Tapi aneh, kenapa dia menganggap gue tidak punya saham di situ, sementara selama 4 tahun, selama 4 tahun dia ngegaji gue, pokoknya dia ngirim dividen juga. Dan aneh kenapa lo ngisunya kayak gitu. Dan satu lagi dia ngomong gini, dia mengatakan bahwa gue tidak bekerja. Dia menggugat gue juga karena gue tidak bekerja, gue tidak promosi dan segala macam. Sekarang gini maksud gue ya. Dari tahun 2021 akhir, ketika gue udah nanya rekening koran, gue itu udah mulai males. Dan gini, ini orang kalau kita mau ngomongin skop kerja, gue tidak promosi, ini orang maruk banget. Kenapa? Begini, gue udah bikin brand ini nge-booming sampai 200 cabang lebih. Oke, gue bikin nih marketing gue bikin nih brand nge-booming 200 cabang lebih. Tiba-tiba dia sebagai pemegang manajemen franchise-nya gak becus. Bahkan ada ya, kalau di perjanjian itu antar outlet itu tuh minimal 3 kilo. Tapi karena dia rakus, udah gak apa-apa di bawah 3 kilo dia dimasuk-masukin demi dia mendapatkan duit franchise. Terus gini, ketika franchise sudah banyak, dia nggak bisa ngontrol karena mungkin dia udah kesenangan dapat duit franchise itu di awal, dia nggak bisa ngontrol, terus banyak produk-produk yang hancur, yang nggak sesuai, terus akhirnya apa yang mau gue promosiin? Lu aja nih banyak produk-produk lu yang hancur, terus yang kena siapa? Ya orang komennya ke gue lah. Orang mana ada komennya ke dia, karena gue wajahnya, karena gue yang mempromosikannya, terus kayak ya gimana juga gue mau promosiin kalau misalnya lu aja nggak benar kerjanya. Jadi ini orang ular banget. Gini aja sekarang logikanya, kalau dia tidak salah, kalau dia bener, kenapa dia nggak ngasih rekening koran satu, terus kenapa dia malah berkelak-kelak mengatakan gue tidak punya saham, gue tidak kerja. Wah, ini memang orang ular banget ya. Dan yang paling gue bencinya lagi adalah ini orang terus berkeliaran ngisi seminar-seminar dan ada pepet-pepet pejabat-pejabat, dan banyak juga pejabat yang dijual kayak gua kenal sama ini loh, gue bilang apa hubungannya anjing, mereka juga kalau tahu lo kasus TPPU mereka juga nggak bakal mau kerja sama lo.